Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Termalasari dengan NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu mengenai generator, iterator, dan lambda. Dan saya juga akan menjelaskan tentang file processing dan akan menjelaskan juga deskripsi tugas dan hasil running program saya dan implementasinya. Nah, sebelum itu, apa sih itu generator? Nah, generator itu adalah kode khusus yang menghasilkan serangkaian nilai dan untuk membantu proses iterasi. Nah, pada umumnya generator ini bisa dipanggil lebih dari satu kali. Nah, di dalam generator ini ada pernyataan yield yang artinya dia tuh hanya dapat dipanggil di dalam fungsi. Nah, satu-satu tujuannya itu digunakan sebagai generator, yaitu dalam konteks perulangan for. Yield ini sama seperti return, tetapi dia tidak menghilangkan status fungsi tersebut. Nah, langsung saja saya akan membuat contoh generator. Nih, saya buat contoh generator. Nah, jadi saya di sini punya fungsi biasa, yaitu fungsi fun, lalu ada parameternya n, lalu saya di sini for i in range n. Nah, jadi di sini saya itu artinya akan melakukan perulangan dari i, yaitu sama dengan 0 sampai n, yaitu i kurang dari n, seperti itu. Nah, lalu ini yield i, lalu kita ketik for v in range, misal saya pengen 6, 2 print v. Nah, seperti ini. Nah, jadi v ini dia tuh akan melakukan pengulangan selama 6 kali gitu ya. V ini sama dengan 0 sampai v kurang dari 6. Nah, langsung saja kita running. Lab 8. Nah, seperti ini. Jadi dia tuh akan melakukan perulangan selama 6 kali, di mana dimulai dari 0, yaitu V ini sama dengan 0 sampai V kurang dari 6. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, di generator juga kita tuh bisa menghasilkan kalau kita itu pengen bilangan itu dipangkatkan, seperti itu. Gimana sih caranya? Jadi saya di sini akan memberikan contoh ya. Hasil pangkat gini aja ya. Nah, jadi di sini saya buat fungsinya dulu, fungsi biasa dev powers of 2, ada pakai parameter n, dan lalu kita inisialisasi nilainya, yaitu power sama dengan 1. Nah, ini tuh dimulai dari 2 pangkat 0, seperti itu. Nah, lalu kita lakukan perulangan, yaitu for i in range n, titik 2, lalu yield power. Nah, ini dia akan mengembalikan nilai sementara dari powers. Nah, seperti itu. Kalikan 2, power sama dengan 2. Nah, lalu kita lakukan perulangan lagi for
power of 2, saya akan mengkalikan pangkat berapa ya, 5 aja, 4 e in powers of 2. Kita print e seperti ini. Nah, coba kita save, lalu kita jalankan. Syntax error di mana? Oh, sini kurang titik 2. Dan ini hasil runningnya. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh dimulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 4 ya, berarti. Nah, jadi di sini ada 1 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2 itu 2, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, dan 2 pangkat 4 itu adalah 4, sampai 5 kali, seperti itu. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang iterator. Nah, jadi iterator sendiri itu adalah kita itu mengakses sebuah elemen atau koleksi elemen itu secara berurutan. Nah, di iterator ini dia mempunyai 2 metode, yaitu iter dan next, dimana iter itu tuh memanggil objek itu sendiri, dan kalau next itu tuh mengembalikan nilai berikutnya seperti nilai pertama, kedua, dan seterusnya. Dan jika sudah tidak ada lagi nilai yang akan dikembalikan, maka dia akan menghentikannya dengan stop iteration, seperti itu. Nah, jadi saya di sini akan membuat contoh tentang iterator ini. Saya buat dulu kelasnya. Jadi saya di sini akan menghitung mundur nih. Jadi kelas countdown. Nah, lalu saya punya fungsi. Kita inisialisasi dulu. Def init, lalu self start. Ada atribut self startnya, lalu self dot start sama dengan start. Nah, lalu kita pakai fungsi iternya, iter self, lalu dia akan mengembalikan objeknya sendiri ya, return, atau memanggil objeknya sendiri, return self. Lalu kita pakai method next. Nah, lalu ini if start dot self kurang dari sama dengan 0. Nah, saya buat kodenya dulu, nanti saya jelaskan. If start dot self, lalu stop iteration, self start min 1, return self start. Lalu for 6 in kita buat objeknya countdown. Kita bakal lihat kita di sini nentuin kita itu mulainya angka itu dari mana, kita mau menghitung mundurnya dari berapa gitu. Lalu for 6 in
count down sama dengan print 6. Seperti ini. Saya lanjut penjelasan saya tadi. Nah, di method next ini, if star.self kurang dari 0, ini 0, maka dia akan iterasi ini akan berhenti dengan stop iteration. Lalu self.start ini ada dikurangi dengan 1. Nah, lalu setiap kali method next ini dipanggil, dia itu akan mengembalikan nilai sebelum pengurangan dikembalikan sebagai hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya ada buat objeknya, yaitu untuk menghitung mundur saya mulai dari 5, lalu akan saya lakukan perulangan dan kita print, kita save. Kita coba jalankan start dot if kebalik self start, harusnya self start ya. Nah, seperti ini dia menghitung mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Ini untuk penjelasan mengenai iterator. Dan saya yang terakhir itu ada fungsi lambda. Saya akan menjelaskan lambda. Nah, jadi lambda itu adalah fungsi anonim atau fungsi tanpa nama. Nah, di lambda ini dia tuh hanya satu baris seperti itu. Nah, lambda ini juga itu sering digunakan untuk operasi sekali pakai seperti itu. Nah, lalu fungsi lambda ini memiliki sintaksis yaitu lambda dari lambda argumen 2 expression. Nah, ini tuh artinya dia hanya memiliki satu ekspresi seperti itu. Nah, saya akan membuatkan contohnya. Saya mempunyai fungsi biasa yaitu def tambah, lalu ada parameter x dan y. Lalu saya di sini akan mengembalikan x tambah y. Nah, lalu saya akan membuat fungsi anonim tanpa nama yang dibuat menggunakan lambda expression, yaitu tambah lambda sama dengan lambda x, y, lalu x tambah y nih. Lalu kita print tambah, lalu di sini ya, nilai x itu 8, nilai y itu adalah 6. Seperti ini. Langsung kita save, kita coba jalankan. Nah, 14. Jadi 8 tambah 6 itu adalah 14 hasilnya. Lalu kita coba kalau ini 10. Coba kita running. Nah, maka hasilnya adalah 16. Seperti itu. Nah, di lambda juga ada itu namanya map dan filter. Nah, di mana fungsi map ini dia tuh mengambil dua fungsi, yaitu fungsi dan iterable. Nah, dia tuh itu menerapkan fungsi pada setiap elemen iterable dan mengembalikan iterator yang dapat diubah menjadi list, tuple atau sebagainya. Seperti itu. Dan ada juga filter. Nah, di filter ini dia juga mengambil dua fungsi, yaitu fungsi dan iterable. Nah, di mana dia itu akan memfilter atau menyaring yang nilainya itu sama gitu, yang dalam kondisi yang sama, dan akan mengembalikan true seperti itu. Nah, langsung saja saya buatkan contoh yang map, lambda map. Ya, saya buatkan contoh yang map ini. Lalu kita punya angka
angka yang disimpan dalam list 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Lalu akan kita pangkatkan square. Kita akan dalam bentuk list map lambda x, x, lalu titik 2, kita kuadratkan, angka, seperti ini. Lalu kita print square. Kita simpan, lalu kita coba lihat hasilnya. Error. X. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, oke. Nah, ini dalam bentuk list ya, dia bisa dilihat ditandai dengan tanda kurung ini. Lalu kita tadi kuadratkan itu. Nah, lalu kalau kita akan mengubahnya menjadi tuple, itu kita cukup ganti tanda kurungnya aja. Nih kita tulis tuple. Kita coba simpan. Nah, seperti ini, maka dalam bentuk tuple. Nah, lalu akan kita coba juga yang filter, yaitu kita punya kita coba yang filter ya. Kita punya angka yang kita itu simpan saja dalam list. Nah, lalu ini kita tulis list. Kita tuh akan kita akan mencari bilangan genapnya. Events lambda, lalu ini kita ganti persen 2 sama dengan 0. Print events. Simpan, kita coba running. Nah, lalu dia memfilter, jadi angka yang genap itu cuma 2 dan 4, seperti itu. Itu mengenai generator, iterator, dan lambda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file processing. Nah, jadi di mana file processing ini itu ada txt, JSON, dan CSV. Nah, saya akan menjelaskan yang txt terlebih dahulu. Jadi di file txt ini dia itu adalah file yang sangat sederhana, yang tidak ada pemformatan khusus gitu, seperti warnanya, ukurannya, dan jenis fontnya, seperti itu. Nah, lalu di txt, JSON, CSV ini ada yang namanya write, dan append. Nah, di mana write ini artinya dia itu menulis. Nah, jadi dia akan membuat isi filenya. Dan lalu write ini adalah membaca. Nah, jadi dia membaca yang sudah ditulis. Dan lalu kalau append ini adalah menambahkan. Nah, perbandingan yang lebih spesifiknya ini gimana sih? Kalau write ini dia tuh bisa menambah atau menghapus yang isi file yang lama, seperti itu. Nah, kalau write ini dia tuh nggak bisa menambah dan nggak bisa menghapus. Nah, kalau append ini dia itu nggak bisa menghapus isi file lama, tetapi dia menambahkan dengan isi file yang baru. Nah, seperti itu. Mungkin langsung aja saya contohkan yang txt.
txt ya, txt. Nah, lalu kita dengan with open, kita masukkan nama filenya, yaitu misal latihan.txt, lalu kita write, kita tulis di sini as file. Lalu ini tambahin koma. Di sini kita ketik f file.write write, lalu tanda kurung, kita isinya yaitu hello, nama saya Gadis, seperti ini, Gadis. Nah, lalu kita membaca file teksnya yaitu dengan with open latihan.txt. Karena kita akan membaca maka ini diganti r, lalu as file 2, lalu isi sama dengan file.read, lalu print isi file, lalu kita print lagi isi. Nah, seperti ini. Kita coba save, running, lab 8. Nah, isi file hello, nama saya Gadis. Lalu kita bisa lihat di sini. Nah, jadi hello, nama saya Gadis. Nah, coba kita akan append, yaitu menambahkan ya. Kita ganti yang ini jadi A, lalu kita ubah ini menjadi saya kelas TRI 2A. Kita save, lalu kita running. Nah, hello, nama saya Gadis, saya kelas TRI 2A. Kita coba lihat di notepadnya. Nah, seperti ini, berubah ya. Jadi dia menambah seperti itu tanpa menghilangkan tulis yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu saya akan buat contoh CSV. CSV itu adalah comma separated value, yang artinya dia itu dipisahkan dengan koma, seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat yang txt itu kita lihat di notepad, kalau CSV ini kita bisa lihat di Excel. Nah, jadi dia tuh seperti data tabular, seperti itu. Nah, saya di sini akan memberikan contoh CSV, yaitu kita pakai import CSV, kita enter, kita with open nama filenya itu kita buat latihan 1.csv, lalu kita akan tulis maka write. Nah, lalu kita pakai new line sama dengan as file, lalu kita write sama dengan csv.writer, lalu file. Nah, lalu kita buat writer
withdraw, kita buat nama lalu umur, lalu kita buat kota seperti ini, lalu kita enter, kita writer lagi dot withdraw, lalu namanya itu adalah gadis, umur 18, lalu kota Lampung seperti ini. Lalu buat lagi writer dot withdraw, Sayu umur 19, lalu kotanya misal Bandung seperti ini. Ini untuk yang writer atau yang menulis. Lalu kita akan membaca file dari CSV ini dengan cara with open latihan 1.csv, lalu read as file, lalu kita enter, lalu kita reader sama dengan csv.reader kita print isi file CSV, lalu kita for row in reader, kita print row seperti ini, kita titik 2, kita save, kita coba running. Ini harusnya kesini guys, masuk. Coba sih salah. Oh, writer di sini writer juga. Kita save, kita coba running lagi. Oke, bisa. Tadi saya typo. Nah, kita bisa lihat nih di sini gadis, nama, umur dan kota. Gadis 18 tahun Lampung, Sayu 19 tahun Bandung. Nah, lalu kita coba lihat di Excel ya. Karena kalau ini bisa kita pakai Excel. Nah, ini latihan 1. Nah, ini kita bisa lihat nih nama, umur, kota, gadis 18 tahun Lampung, Sayu 19 tahun Bandung. Seperti itu. Itu untuk file CSV. Nah, lalu saya akan membuat file yang JSON. Kita push dulu ini. Kita buat JSON. JSON ini singkatannya adalah JavaScript Object Notation, yang artinya ya ini tuh file ini tuh lebih mudah dibaca oleh manusia, seperti itu, dibaca oleh manusia dan mesin. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan yang membuat contoh JSON, yaitu kita pertama import JSON terlebih dahulu, lalu kita buat data JSON sama dengan ini, kita enter, kita ketik nama, lalu titik 2 gadis, lalu umur 18 tahun, lalu kota
kota itu Bandar Lampung. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menulisnya yaitu dengan with open latihan 2.json. Karena ini kita menulis, maka kita write, lalu s file, lalu json.dump, setelah itu data json file. Lalu kita akan menulisnya yaitu dengan with open latihan 2.json. Karena kita akan membacanya, maka kita read, lalu s file, lalu kita data dibaca, sama dengan json.load, lalu file, lalu kita print isi file json 2, lalu kita print lagi, data dibaca. Seperti ini. Kita save, kita coba running. Ini masih sintaks error. Saya lupa menambahkan koma di sini. Coba kita save. Latihan 2 error. Not such file. Oh, sorry guys. Kita kasih koma juga harusnya. Ini juga kita kasih koma. Kita enter. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil runningnya, nama gadis, umur 18 tahun, kota Bandar Lampung. Nah, coba kita lihat di sini nih latihan 2 JSON file. Nah, jadi ya, nama gadis, umur 18, kota Bandar Lampung, seperti ini. Nah, lalu kalau kita akan coba nambahin supaya lebih rapi, coba kita tambahkan indent 4 seperti ini. Kita coba save, kita running, kita coba lihat di sini. Nah, oke, maka hasilnya seperti ini. Ini ada indentnya, ini seperti itu. JSON dump ini adalah dia tuh menyimpan ke dalam dictionary data underscore JSON ini, seperti itu. Nah, maka nanti hasilnya itu ini, nama, umur, dan kota. Lalu kalau json.load ini dia itu membaca dan mengubah kembali ke dalam bentuk Python, dictionary Python, dan lalu dia akan menyimpannya ke dalam variabel data underscore dibaca ini, seperti itu. Mungkin itu penjelasan tentang txt, JSON, dan CSV. Nah, lalu saya akan menjelaskan deskripsi tugas saya pada lab session 8 dan implementasi dan running programnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi tugas dan implementasi dan running program saya. Kita lihat kode saya. Nah, jadi di lab session 8 ini di modul main kita itu menambahkan menu. Untuk saya itu menambahkan menu di menu 5 dan menu
5, 6, dan 7, yaitu mengunduh riwayat data sensor ke file CSV, membaca riwayat data sensor ke file CSV, dan cari ruangan berdasarkan suhu. Nah, di lab 8 ini kita tuh diminta memilih file yang sudah dijelaskan oleh dosen ketika di kelas, yaitu ada txt, JSON, dan CSV, tetapi saya milih CSV. Nah, karena saya memilih file CSV, maka di sini saya import CSV. Nah, lalu kita itu membuat method yaitu unduh riwayat data ke CSV. Nah, jadi itu mengunduh riwayat data dan suhu kelembapan semua ruangan ke file CSV. Nah, lalu jika jika tidak ada riwayat data, maka dia akan mencetak tidak ada riwayat data ruangan untuk diunduh. Nah, lalu ini itu membuat nama file dengan timestamp saat ini, yaitu tahun, bulan, dan hari. Nah, lalu ini nama filenya. Nah, lalu di sini ada kita membuka filenya. Ada exception handlingnya juga. Kita itu pertama kita menulis dulu. Kita menulis ini nama filenya, sensor riwayat.csv, lalu kita menulis, maka kita tekan write. Nah, lalu di sini ada headernya. Nah, jadi nanti di file CSV itu headernya ada nama ruangan, waktu, suhu, dan kelembaban, seperti itu. Lalu di sini itu ada for nama ruangan riwayat data. Jadi di sini nanti akan menampilkan histori suhu dan kelembaban seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Seperti itu. Nah, jika berhasil dia akan mengeprint atau mencetak data berhasil disimpan ke filenya. Nah, jika gagal, maka dia akan mencetak gagal menyimpan data ke file. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada kita membaca, write. Nah, kita baca riwayat dari CSV. Nah, di sini kita itu meminta user untuk memasukkan nama file CSV untuk dibaca. Nah, nama filenya itu adalah ini, sensor_riwayat.csv. Nah, setelah itu, jika nama filenya salah, dia akan mencetak file, nama file ini tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada exception handling juga. Kita buka sensor_riwayat.csv ini, kita baca. Nah, lalu ini ada next reader ini. Next reader ini tuh untuk membaca dan melewati baris header. Nah, lalu di sini ini adalah headernya. Dan nah, if len row 4 ini tuh adalah kolomnya, kolom barisnya dalam format string. Nah, jadi ini adalah supaya dia tuh rata kiri. Jika gagal membaca data dari file, maka dia akan memunculkan pesan yaitu gagal membaca data dari file. Seperti itu. Nah, lalu kita di sini mencari ruangan dengan suhu, yaitu dengan target suhu tertentu menggunakan lambda function. Nah, jadi di sini ada toleransi. Nah, toleransi ini digunakan jika suhu ruangan itu cocok jika berada dalam rentang kurang lebih 0,5 derajat Celcius, seperti itu. Nah, lalu saya di sini menggunakan lambda yang filter, yaitu dia tuh mencari dengan kriteria tertentu dan akan mengembalikan true. Nah, jika nggak ada hasilnya nih, nggak ada ruangan dalam suhu yang saya targetkan, maka dia akan ngeprint tidak ada ruangan dengan suhu target suhu. Nah, kalau dia berhasil, maka mengeprint ruangan dengan suhu ini.
seperti itu. Nah, print nama ruangan. Jadi ruangan dengan suhu misal 30 derajat itu adalah kitchen, seperti itu. Nah, lalu di sini kan saya juga menambahkan menu. Nah, saya di sini juga menambahkan menu 5, 6 dan 7. Ini mengunduh riwayat data ke CSV, baca riwayat dari CSV, dan pilihan 7-nya yaitu mencari ruangan berdasarkan suhu tertentu. Nah, di sini saya menargetkan yaitu suhunya nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh lebih dari 30 derajat Celcius. Seperti itu. Mungkin langsung aja bisa kita running smart home, lalu Python -m, kita pilih ruangannya, kita masukkan opsinya. Kita klik opsi 2 untuk menghasilkan data ruangannya. Setelah itu kita dan nama ruangannya seperti ini. Ini dalam rentang 5 detik sekali. Oke, kita pilih opsi 4 untuk melihat ringkasannya seperti minimalnya, maksimal, dan rata-rata. Kita pilih opsi 5. Data berhasil disimpan ke sensor .csv. Lalu kita klik opsi 6. Nah, di opsi 6 ini kita masukin nama filenya ya. Nama filenya adalah sensor riwayat.csv. Nah, jadi di sini ada headernya itu nama ruangan, waktu, suhu, dan kelembaban. Lalu di sini waktunya ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik, dan ada suhunya dan ada kelembabannya. Seperti itu. Lalu kita pilih opsi 7. Nah, kita memasukkan data ruangan yang akan suhu ruangan tertentu gitu, ruangan mana yang akan kita cari gitu. Tidak ada ruangan 14. Nah, ini guys, ketemu nih ruangan dengan suhu 14,0 derajat kitchen. Nah, kalau nggak ada ruangan dengan suhu 5,97, maka dia akan mencetak tidak ada suhu dengan ruangan 5,97. Tetapi kalau ada, dia akan mencetak ruangan dengan suhu 14 derajat adalah kitchen atau dapur. Sudah ada implementasinya dan akan saya keluarkan kode program saya. Nah, seperti ini. Monitoring selesai. Nah, saya bakal coba lihat di ini saya mau lihat di file saya, yaitu smart home. Nah, kita bisa lihat di sini. Maka kita coba lihat. Allahu Akbar. Nah, ini ya. Nih, nama ruangan, headernya, nama ruangan, waktu, suhu, kelembaban. Nih. Oke. Saya rasa cukup video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.